Apakah ketika pemimpinnya tidak benar kemudian harus terus diikuti, ditaati sebagaimana sholat? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu, terjemahan yang dulu itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa diartikan laki-laki adalah pemimpin perempuan. Coba dibuka sekarang, terjemahan yang sekarang sudah beda. Ada yang menerjemahkan pelindung, ada yang menerjemahkan pengayom, sehingga arti dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki atau suami itu adalah pelindung, pengayom bagi perempuan, dalam konteks ini adalah istri. Nah, bagaimana kalau istrinya yang ternyata lebih unggul, lebih pinter, lebih cerdas, lebih nyari duit, lebih lincah cari duit, istri yang cari duit, maka suami yang kerja domestik, nyapu ngepel. Itu yang dilakukan Nabi ketika di rumah. Jangan merasa rendah diri, merasa tidak dihargai oleh istri karena harus nyapu ngepel kerjaan rumah. Justru itu kewajiban. Yang terpenting adalah jangan sampai menjadi beban ganda, beban berlipat yang justru menjadi kezaliman bagi perempuan. Nah, jadi bisa dipertukarkan, disepakati, didiskusikan agar tidak ada yang terzalimi. Jadi antara suami dan istri itu bukan posisi pelayan dan tuan, bukan posisi melayani dan dilayani, tapi harus saling melayani dan saling dilayani. Harus saling bahagia dan membahagiakan. Yang ingin disampaikan di sini ayat ini adalah bahwa pada dasarnya kamu laki-laki menikahi perempuan itu harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab melaksanakan tugasmu sebagai laki-laki, melindungi perempuan, memberi rasa aman, memberi rasa nyaman. Wa bima anfaqu, dan harus ngasih nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madinah, ada dua hal yang seringkali kita abai ya terhadap dua hal tersebut, yakni kesehatan dan waktu kosong. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang abai terhadap dua hal itu. Artinya kita bisa menjaga kesehatan kita, sehingga senantiasa menjaga kesehatan dengan baik itu bagian dari upaya kita bersyukur kepada Allah. Kemudian juga mengisi waktu dengan sebaik-baiknya dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah bergabung bersama dengan 99,8 FM untuk mengkaji kembali kajian kitab Uqudul Lijen bersama Bu Nyai Dr. Lulu Farida. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Lulu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita kembali bersama Radio Madinah FM dalam program Merawat Cinta Kasih. Hari ini kita sudah pada qala Allah Ta'ala, Allah berfirman fi suratin Nisa, khususnya dalam surat An-Nisa ayat 34, ayatnya ini berlanjut sampai ayat 35. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu, kata qawwamun ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bukan hal yang mudah. Sehingga kalau di tafsir ini kan pemimpin gitu ya. Kalau di tafsirnya betul, ini gitu. terjemahan yang dulu itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa diartikan laki-laki adalah pemimpin perempuan. Coba dibuka sekarang, terjemahan yang sekarang sudah beda. Coba dibuka lagi nanti. Ada yang menerjemahkan pelindung, ada yang menerjemahkan pengayom, sehingga arti dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki atau suami itu adalah pelindung, pengayom bagi perempuan, dalam konteks ini adalah istri. Kita menerjemahkan Quran seringkali tidak bisa lepas dari tafsir. Dan tafsir mufassir, orang yang ahli Al-Quran, memahami Al-Quran, yang kemudian disebut dengan menafsiri Quran, itu tidak bisa lepas dari latar belakang pendidikannya, latar belakang masyarakatnya, situasi kondisi yang dihadapinya, sehingga biar tidak salah, maka untuk memahami Al-Quran tidak boleh semua orang itu boleh memahami Quran, menafsiri tanpa ilmu, hanya pakai akal. Harus mengetahui asbabun nuzulnya, harus memahami makna demi makna. Misal kata qawamun, kalau secara makna lafziyah itu diambil dari kata qama yaqumu fahuwa qaim. Mubalaghahnya qawam. Artinya orang yang berdiri, 'alan nisa,
terhadap perempuan. Ketika mubalaghah bukan sekedar berdiri tapi terus-menerus melakukan tindakan berdiri terhadap perempuan. Nah, ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan bingung. Apa maksudnya? Sehingga diperlukan akal. Sehingga diperlukan logika. Maksud Quran ini apa? Nah, inilah yang disebut dengan tafsir Al-Quran. Dan tidak jarang orang tidak membedakan antara Quran dengan tafsir Quran. Banyak ulama mengatakan menurut Quran, padahal itu menurut pemahaman dia dalam memahami Al-Quran. Nah, apa yang benar hanya Allah yang tahu, kita hanya berijtihad. Kata qawwamuna 'alan nisa, kalau dulu sering di dalam Quran diterjemahkan pemimpin terhadap perempuan, ternyata dampak sosialnya luar biasa. Pemimpin tuh macam-macam. Model kepemimpinan, gaya kepemimpinan seseorang itu berpengaruh terhadap orang-orang yang dipimpin. Apakah makin makmur ataukah justru makin terdolimi? Apakah makin bahagia atau makin menderita? Pemimpin yang bijaksana, yang adil, maka akan membuat rakyatnya bahagia, sejahtera, sentosa. Tapi ketika pemimpin itu otoriter, akhirnya apa? Zolim, jadikan kekuatannya untuk memaksakan kehendak, keinginan, memenuhi keinginannya. Sehingga apa? Ketika yang namanya pemimpin dalam Islam, pemimpin itu harus ditaati. Dan itu dicontohkan dalam Islam. Sholat disebut imam, salah atau benar, makmum hanya boleh mengingatkan, tapi nggak boleh mengambil alih walau dalam posisi salah. Nah, baru nanti kalau salah nunggu sampai selesai kepemimpinannya, setelah salam baru boleh mengingatkan lagi dan melakukan tindakan yang berbeda dengan pemimpinnya. Sementara di dalam rumah tangga kan nggak bisa berhenti, nggak ada habisnya. Apakah ketika pemimpinnya tidak benar kemudian harus terus diikuti, ditaati sebagaimana sholat, maka akhirnya ulama kontemporer, wah nggak cocok ini kalau diartikan pemimpin. Karena posisi pemimpin, makmum harus ngikuti sampai batas tertentu, mengingatkan pun ada cara-caranya dan harus tetap ditaati. Nah, dalam hubungan keluarga laki-laki dan perempuan, ketika pernikahan mitsaqon ghalidhon, itu kan diharapkan terus-menerus sakinah, mawaddah, warahmah sampai akhir hayat. Nah, bagaimana kalau istrinya yang ternyata lebih unggul, lebih pintar, lebih cerdas, lebih nyari duit, sehingga kalau Mbak Nia atau kita kaum muslimin muslimat membuka terjemahan Quran yang sekarang banyak beredar, makna qawamun tidak lagi diartikan pemimpin. Ini banyak coba buka-buka sekarang itu. Kenapa? Karena ketika diartikan pemimpin beda, padahal lafadznya sama, qawwamuna 'alan nisa. Dalam tafsir-tafsir kontemporer, misalnya Profesor Dr. Quraisyah mengartikan qawamun itu terus-menerus melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap istri. Kalau tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami, tidak melaksanakan kewajibannya, ya bukan qawamun lagi. Dalam ayat ini ada dua yang menyebabkan seorang laki-laki atau para laki-laki, para suami disebut qawamun. Bima faddalallahu ba'dahum, satu, wa bima anfaqu min amwalihim, satu, karena ada keunggulan yang diberikan oleh Allah. Nah, ini yang disebut dalam tafsir Maroghi dengan fitrah, takdir yang sudah bawaan, given dari Allah, kelebihan yang memang sudah diberikan dari sana. Dan ada yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena memberikan nafkah dari harta mereka. Ini yang disebut dengan kasbi, proses usaha dan upaya. Jadi qawamun itu karena dua hal. Ada yang sifatnya fitri, ada yang sifatnya kasbi, ada yang sifatnya takdir, ada yang sifatnya gender, bentukan dari konstruksi masyarakat. Menafkahi, kalau di sini dilihat berarti menafkahi itu kewajiban suami. Tapi faktanya dalam dunia saat ini banyak perempuan yang justru menafkahi keluarga, menjadi tulang punggung keluarga. Maka perempuan pun kalau itu penyebab posisi qawamun, ya bisa perempuan menjadi bisa qawamun. jadi qawwam juga.
Nah, bagaimana kalau istrinya yang ternyata lebih unggul, lebih pinter, lebih cerdas, lebih nyari duit, lebih lincah cari duit, istri yang cari duit, maka suami yang kerja domestik, nyapu, ngepel. Itu yang dilakukan Nabi ketika di rumah. Jangan merasa rendah diri, merasa tidak dihargai oleh istri karena harus nyapu, ngepel, kerjaan rumah. Justru itu kewajiban. Kewajiban bersama dalam rumah tangga itu perlu disepakati. Itulah kenapa pernikahan dalam Islam oleh Quran disebut wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan. Ketika perempuan menikah, maka mereka sudah mengambil komitmen yang kuat, yang berat dari suaminya. Jadi bisa dipertukarkan, disepakati, didiskusikan agar tidak ada yang terzalimi. Boleh dong berbagi, itu yang disebut dengan kasbi gender itu. Hal-hal yang bisa dipertukarkan, maka yang terpenting adalah jangan sampai menjadi beban ganda, beban berlipat yang justru menjadi kezaliman bagi perempuan. Maka lawalahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Makin banyak hal yang dikerjakan perempuan menafkahi, maka makin tinggi haknya. Jangan dituntut meladenin lagi, gantian melayani. Jadi antara suami dan istri itu bukan posisi pelayan dan tuan, bukan posisi melayani dan dilayani, tapi harus saling melayani dan saling dilayani. Harus saling bahagia dan membahagiakan. Jadi boleh dipertukarkan. Istri kerja di rumah, suami yang kerja di luar cari uang. Boleh. Dibalik misalnya ternyata istrinya, sehingga posisi qawamun itu bisa dipindahkan. Bisa jadi laki-laki suatu ketika qawamun, ketika dia terus-menerus melaksanakan tugas kewajibannya sebagai suami terhadap istri. Tapi ketika tidak, maka bisa beralih karena sifatnya kasbi tadi itu. Karena itu di sini lafaz faddalallahu ba'dahum pun Allah tidak melafatkan faddalallahu ba'dahum alaihin. Beda. Kalau faddalallahu ba'dahum alaihin artinya Allah memberikan anugerah kelebihan laki-laki hanya kepada laki-laki yang tidak dimiliki perempuan. Laki-laki lebih unggul dari perempuan. Enggak, tapi lafaz di sini ini rahasia Al-Qur'an ya, luar biasa. Kenapa Quran pakai bahasa Arab? Detail sekali. Di sini tidak disebutkan laki-laki lebih unggul dari perempuan, tapi ba'dahum ala ba'din. Boleh jadi laki-lakinya yang unggul, boleh jadi perempuannya yang unggul. Allah menyebutnya ba'dahum ala ba'din, sebagian atas bagian. Bisa jadi laki-laki atas perempuan, bisa jadi perempuan atas laki-laki. Yang ingin disampaikan di sini ayat ini adalah bahwa pada dasarnya kamu laki-laki menikahi perempuan itu harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab melaksanakan tugasmu sebagai laki-laki, melindungi perempuan, memberi rasa aman, memberi rasa nyaman. Wa bima anfaqu, dan harus ngasih nafkah. Jalankan tugasmu sebagai laki-laki, yaitu melaksanakan tugas. Apa sih kelebihan kamu? Oh, kamu lebih kuat tenaganya, maka kerjaan-kerjaan yang membutuhkan tenaga lebih kerjakan. Perempuan bisa berbagi di hal yang lain. Nah, itulah kenapa dalam Islam pernikahan itu oleh Quran disebut mitsaqan ghalidhan, dan mahar adalah simbol tanggung jawab untuk memberikan kemakmuran bagi perempuan, bagi istri yang dinikahinya.